pertama memang itu sunnah Rasulullah SAW. Yang sakit senang, bahagia, besar hatinya dikunjungi sehingga bisa menjadi obat secara kejiwaan, samping berobat dan sebagainya secara medis. Itu juga doakan, insya Allah akan menguatkan jiwanya untuk kesembuhannya. Subhanallah, berarti boleh aku mau 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali juga boleh deh. Tapi ngomong-ngomong, pemirsa udah nunggu tuh Sida. Pengen disapa pemis, disapa Sida deh kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku udah bisa di Cafe Tosia lagi. Makasih Teteh udah undang aku. Kru-krunya makasih banyak ya udah undang aku. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini ya pemirsa, Sida ada di antara kita lagi, salah satu model hijab model Indonesia hadir di Cafe Tosia untuk bertemu dan bersilaturahmi sama pemirsa di rumah dalam acara kita cintai yaitu Cafe Tosia. Nah pada hari ini ya Sida hadir, kita akan membahas tentang apa? Tentang menjenguk orang sakit. Menjenguk orang sakit. Nah mudah-mudahan nih ya dengan pembahasan ini akan banyak manfaat untuk kita. Jadi kita nggak akan sungkan-sungkan lagi untuk menjenguk orang sakit ya. Tapi sesaat lagi kita akan bahas. Masih bersama saya di sana Dida Dengan Sida. Dan di antara kita telah hadir narasumber kita yang insya Allah akan men-share ilmunya buat kita semua yaitu Ustadz Mahdi. Assalamualaikum Ustadz Mahdi. Waalaikumsalam. Terima kasih ya udah datang ya. Sekali lagi kita akan membahas tentang menjenguk orang sakit. Saya kira aduh Sida asik grogi nih sama Ustadz gitu ya. Dan bisa kemana-mana ya, nanti kita akan bahas setelah yang satu ini ya. Pada zamannya Rasulullah SAW, Rasulullah memberi pendidikan adab menziarah orang sakit. Nah, keistimewaan menziarah itu apa sih Pak Ustaz? Baik, memang dalam hidup ini kadang tidak selalu sehat. Iya, pasti ada Kadangkala kita mengalami sakit. Karenanya ajaran Islam yang diarahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW menganjurkan untuk menjenguk. Sekarang apa? Besuk ya? besuk, nengok gitu ya. Orang yang sedang mengalami sakit. Bagaimana hadis Rasulullah SAW yang tadi kita pernah baca, man da'a maridon, barang siapa yang datang menjenguk, membesuk orang yang sedang sakit, lam yazal yahutu fi rahmati, maka akan Allah turunkan rahmat menyertainya. Dengan demikian mengunjungi orang yang sakit. Satu saat kita sakit rasanya bahagia ketika Ada yang merhatiin ya Ustaz ya. Iya, sebagai obat, Betul. sebagai pencerah jiwa dari yang sakit, sehingga dengan dikunjunginya itu teriring doa untuk kesembuhannya, kita pun dirahmati Allah, yang sakit pun insya Allah membangkitkan satu semangat, karena al-Islam itu bersaudara. Al-mu'min akhul mu'min kalbunyan yashuddu ba'dahu ba'dan. Orang yang beriman itu dengan orang yang beriman yang lainnya itu laksana satu bangunan yang saling kuat menguatkan. Apabila saudaranya sakit, kita harus merasakan pula. Untuk merasakan bagaimana saudara kita yang sakit, dengan langsung menjenguk, kita merasakan bahwasanya tidak selamanya sehat. Satu saat pun kita akan sakit. Dan yang sakit pun merasakan betapa indahnya dikunjungi sehingga membahagiakan hatinya. Subhanallah. Tapi gini, Ustaz, kalau misalnya kan nggak semua manusia sama ya. Ada juga orang yang kalau pada saat mereka sakit gitu ya sudah ya, justru malah sukanya sendiri di kamar atau mungkin nggak mau diganggu gitu kan, ada beberapa lah. Tapi kalau misalnya dalam Islam sendiri, kira-kira untuk supaya kita tidak salah langkah gitu ya, kalau adab menjenguk orang sakit itu dalam Islam seperti apa sih Ustaz? Ada ininya nggak, ada peraturan-peraturannya nggak, atau adab-adabnya? Ya, adab di dalam menjenguk orang sakit, tentunya kita melihat sejauh mana sakitnya. Tentu kalau masih di ruang ICU untuk konteks sekarang, ya memang kita tidak bisa untuk banyak berdialog, karena
harusnya memerlukan perawatan khusus. Perawatan khusus ya. Namun secara umum, ketika kita datang menjenguk orang yang sakit, maka jangan diajak dialog terlalu lama. Diajak ngobrol terlalu lama, fisiknya masih lelah. Yang ada tambah sakit dong. Tambah sakit. Masya Allah. Dan kemudian jangan kita untuk mengangkat satu masalah yang kemudian mereka ikut berpikir, misalnya kita punya teman kerja, aduh kamu jarang sekali masuk sekarang karena sakit, repot di kantor kerjaan nggak ada kamu. Akhirnya pikiran juga dia. Ya tambah sakit lagi, tambah sakit Katakan lagi. saja di kantor banyak yang merindukan, semoga iya. cepat sembuh. Jadi beri kalimat-kalimat yang Betul. Jadi tata bahasanya juga harus dijaga ya, jangan asal cepat-cepat aja. Soalnya kalau orang sakit kan biasanya sensitif banget ya. dan jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama membesuk orang yang Terlalu lama sakit. ya. Kalau misalnya numpang makan juga gimana? Ikut numpang makan gitu. Biasanya kan orang sakit kan banyak makanan ya. Iya, kan kalau sakit tuh banyak makanan nih gitu ya. Iya. Terus itu tuh kalau misalnya kita cicipin gitu, makan bisa ada buah itu aku cicipin itu boleh nggak sih, atau nunggu dia nunggu ditawarin dulu apa gimana sih? Prinsipnya boleh, Boleh, karena man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah dia hormati tamunya. Jarang sekali kalau orang sakit tuh untuk baca doa, untuk mendoakan orang sakit ya. Nah, aku pengen tahu tuh doanya doa orang sakit apa, dan orang sakit itu mendoakan kita apa juga. Baik. Tahu. Ya, ada tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan banyak sebetulnya doa-doa untuk menjenguk orang sakit. Di antaranya ketika kita datang menjenguk orang yang sedang sakit, ada satu doa yang diajarkan Rasulullah, misalnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma azhibil ba'sa Rabban nas la shifaan illa shifa'uk. Garis besarnya, ya Allah, aku berlindung padamu, Tuhan manusia, dari segala kesusahan. Beri hamba kesembuhan, karena tiada kesembuhan melainkan kesembuhan yang datang dari Allah. darimu. Orang yang didoakan ketika sakit, dia pun mendoakan semoga senantiasa aku di dalam mengalami sakit ini, Allah memberikan hilang rasa sakit hamba. A'udzu bi'izzatillah biqudratik min syarri ma wahajir. Itu diantaranya. Iya, ada doanya. Mendoakan ya. Saling mendoakan ya. Kalau misalnya kita lupa berdoa itu, tapi tetap dapat dong pahalanya. Tetap. Nah, tapi kalau misalnya kita menjenguk ya otomatis sekali ya, otomatis ya kita mau dia sembuh kan, berarti itu doa juga kan, walaupun tidak terucap dengan Kata-kata dengan paling kata-kata ya. ya. Paling gitu lah. Otomatis itu juga doa. Oh ya. Karenanya ada doa yang dari Al-Quran, ada doa yang bersumber dari hadis, sahabat, tabi'in, dan bisa kita doa dengan bahasa Indonesia. Bahasa tubuh bisa juga doa. Bahasa kalbu, bahasa kalbu. Bahasa kalbu juga bisa. Gimana tuh? Mikir dulu ya. Apa bisa? Bahasa Bisa. kalbu. Dalam hati kan maksudnya. Iya, dengan bahasa Indonesia kita gembirakan semoga kita sembuh ya, amin. Dengan seperti itu Betul, saja ya. kita doa. Betul. Yang disebut dengan bahasa kalbu tadi, kasihan sekali ya Allah, semoga kau berikan kesembuhan dengan segera, dengan ketabahan yang kau beruji sakit ini, semoga semakin mendekat kepadamu dan kau berikan segera kesembuhan. Bisa. Betul ya, subhanallah. Tapi kalau misalnya gini nih, kasusnya tadi kita kalau misalnya kita menjenguk karena kondisi dan situasi kita memang memungkinkan kita untuk menjenguk si sakit. Kalau misalnya ada keluarga kita yang sakit, misalnya bapak sakit gitu ya, tapi anaknya tuh dia tinggal atau sekolah di misalnya di luar kota atau di luar negeri, terus hanya bisa menelpon bapak sembuh ya, atau berdoa dalam telepon, dan bapak pun memberikan doa buat anaknya walaupun hanya melalui telepon gitu, dan tidak ada kontak Ketemu lah. tidak ketemu, itu seperti apa? Iya, seorang anak kepada orang tuanya, apalagi ketika berada jauh di luar kota, di luar negeri, dengan telepon pun, jangankan dengan telepon, dengan SMS bisa. SNS ya.
misalnya papa tercinta, minta uang dong. Oh, salah. Biasanya gitu kalau sama papa. Ananda hari ini tidak bisa berkunjung untuk menjenguk ayah sakit dikarenakan sesuatu hal. Doa Ananda senantiasa terus pagi, siang, malam, terlebih dikala usai sholat, teriring doa selalu untuk ayah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesembuhan dengan segera untuk ayah. Itu doa dengan Itu doa. rasa. Tapi yang mendoakan, misalnya kalau misalnya teman ya, si Daya, misalnya kayak misalnya Teh Tasya nih, Teh Tasya kan sakit nih, ya pemirsa udah bantu doa ya supaya beliau sembuh kembali. Kan sakit, terus kita nggak bisa datang gitu ya, terus kita doain. Nah, yang kita mendoakan itu dapat rahmat nggak, dapat pahala dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala nggak? Ya, sama dapat, walaupun kita tidak berkunjung secara fisik, kita telah mengunjungi batin kita dengan doa. Dahsyatnya doa itu ya Ustaz ya? Dari doa, misalnya pada satu majelis atau kita di rumah, ya Allah, saudaraku sakit, aku pun tidak mampu untuk membesuknya, untuk menjenguknya karena sesuatu hal. Usai sholat, diam-diam kita berdoa, ya Allah, beri kesembuhan untuk Fulan bin Fulan dan seterusnya.